izinkan saya membantu ya untuk cara mengganti username Zoom. Yang pertama itu ada pilih tanda titik tiga di kanan atas atau di bagian profile Zoom seperti itu. Kemudian pilih rename atau ganti nama dan silahkan diganti format namanya menjadi nama UMKM, kemudian underscore atau tanda strip, nama pribadi seperti itu. Dan untuk cara mengganti background Zoom-nya yang menggunakan komputer atau menggunakan laptop nih, ibu dan kakak-kakak bisa klik menu profile, kemudian ada bagian settings di sudut kanan, bisa diklik atau dipencet aja bagian tab virtual background. Kemudian di bagian kirinya nanti kita bisa pilih nih latar belakang eh, Zoom-nya yang akan kita gunakan. Nanti panitia akan bagikan melalui kolom chat Zoom terkait virtual background-nya apabila ibu-ibu dan kakak-kakak belum mendapatkannya. Dan melalui ponsel nih apabila yang menggunakan HP atau ponsel, caranya bisa dibuka aplikasi Zoom-nya, kemudian klik tombol More. Kalau yang formatnya bahasa Indonesia, Zoom-nya bisa diklik bagian lainnya. Jadi ada titik-titik tulisannya lainnya. Atau yang bahasa Inggris formatnya itu diklik bagian More, tulisannya More seperti itu, ibu-ibu dan kakak-kakak. Kemudian pilih menu virtual background. Nah, kemudian kita bisa tambahkan nih ada tanda plus, kita tambahkan gambar yang sudah tersedia di galeri HP. Udah seperti itu. Baik yang tidak, maafkah HP tidak mendukung untuk ganti background, baik tidak apa-apa, tapi diusahakan untuk on cam ya ibu-ibu dan kakak-kakak karena nanti sesekali wajah-wajah ibu-ibu dan kakak-kakak akan ditampilkan di acara onsite seperti itu. Maaf HP belum support. Oke, tidak apa-apa. Kayaknya saya mau sapa-sapa lagi ya dari Naturelog. Ibu Muasih, selamat pagi Ibu Muasih. Luar biasa sekali. Jangan lupa rekan-rekannya Selamat diajak pagi. untuk bergabung ya Ibu. Baik, terima Terima kasih. kasih. Mau sapa-sapa lagi nih. Hayo, nanti siapa yang saya panggil ya? Rumah Kreasi Gayasa. Halo, selamat pagi Ibu. Ibu Dian Novi, selamat pagi. Pagi, makasih Oke, Kak. keren banget Ibu semangatnya. Semuanya. Terima kasih. Ya, Ibu. Saya mau sapa siapa lagi ya? Dari Hand Up Collection Palembang. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Oke, Salam keren. Palembang. Iya, salam Ibu. Jangan lupa diganti namanya ya, Ibu. Dengan ditambahkan underscore nama pribadi seperti itu. Ada dari Arto Moro, Sri Rejeki. Selamat pagi, Ibu atau kakak ini. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Oke, semangat terus ya. Insya Allah. Dari di sini sudah ada Ibu Yamtini. Selamat pagi Ibu Yamtini. Oke, bisa on mic nggak Ibu? Bisa dinyalakan mikrofonnya. Oh, tidak bisa. Bisa diklik bagian bawah ada tombol mikrofon. Semangat pagi, Coach. Iya, selamat pagi. Terima kasih. Oke, tidak apa-apa Ibu Yamtini apabila tidak bisa, tidak apa-apa. Yang penting saya sudah terlihat nih wajahnya yang ceria gitu ya Ibu ya. Oke, di sini juga ada Santi Siomai Siomaiku. Sedang dalam perjalanan ini ya Kak, atau Ibu ini? Ya, ya oke. Kasih. Hati-hati di Itu jalan dan ya. integrasinya sudah dikirim, Bu. Ya udah aku ambil kok. Oke, Iya. mungkin tim panitia Bu, bisa ayo. bantu untuk Bu, mute satu-satu apabila ada mic yang bocor. Terima kasih. Di sini juga ada Hai Hai Kaktus Kebumen. Halo, selamat pagi. Selamat Ibu pagi, Kak. Rahajeng ya, dengan Ibu Rahajeng. Hai, Oke, Kak Angel. terima kasih. Di sini juga ada RH Catering Co. Ibu Revina, selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Saya mau sapa-sapa lagi nih. Dari Derina Craft, Ibu Ina. Halo, selamat pagi Ibu Ina. Oke, sudah terlihat ya. Meskipun belum bisa on mic, tapi sudah terlihat ceria dan semangatnya. Ada dari
tukang Selamat pijet. pagi. Iya, selamat pagi, Ibu Dayu Haryudiah. Selamat pagi, Ibu. Oke, mungkin masih meeting ini ya. Zoom-nya tidak apa-apa. Kita lanjut ke ronde pitu. Ada Ibu Dewi. Selamat pagi, Ibu Dewi. Selamat pagi, Mbak Iya, luar biasa Angel. sekali. Pagi, pagi. Mantap, keren, Bu. Mantap, Mbak Angel. Iya. Mas, Oke, saya mau panggil-panggil lagi nih dari Aslamiyah Foods. Selamat pagi, Kakak. Kakak ya, Mutmainah. senang banget. Terima kasih ya, Kak, sudah mengikuti. Jangan lupa teman-temannya diajakin untuk join ya. Oke, Kak, siap. Makasih Oke, ya. mantap. Di sini ada butik dan jahit Eka dengan Ibu Enrika. Halo. Wah, dikasih sarang hijau nih sama Ibu Enrika. Terima kasih. Oke, sedang dalam perjalanan juga ya. Ini sepertinya Ibu Wela Rizkita Ardiana. Hati-hati di jalan ya, Ibu. Oke. Ada dari Kayuku. Ibu Yulia Ratnasari, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Angel. Oke, mantap sekali, Ibu. Terima Keren. kasih. Iya. Dari Pizza Fusta, Ibu Elok. Selamat pagi, Ibu Elok. Pagi, Kak Angel. Oke, mantap, Ibu. Keren. Dari Sasagu, Herlinda Sinaga. Selamat pagi, Bu Herlinda Sinaga. Selamat pagi. Oke, udah dikasih jempol nih. Dari Mbak R, Ibu Erna Puji. Selamat pagi, Bu. Oke, sudah diberi lambaian nih dari Ibu Erna. Ada dari Gria Kreatif Privat. Halo, selamat pagi, Ibu Windayati. Selamat pagi, Ibu Winda. Oke, mungkin belum terhubung ya suaranya. Selamat pagi, Bu Winda. Dari Gria Kreatif Privat. Oke, sudah tersenyum. Berarti sudah ini ya, masuknya suaranya Ibu ya. Mungkin belum bisa on mic. Oke, tidak apa-apa. Selamat Dari... pagi, Mbak. Maaf, udah terima telepon tadi. Oke, 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 maaf ya Ibu, ganggu makasih. teleponnya Selamat ya. pagi, Saya Pak mau Abah. sapa-sapa aja, Ibu. Iya, terima kasih. Ya, Dari Mbok Sri, ada Ibu Anis. Selamat pagi, Ibu Anis. Oke, mungkin belum bisa terhubung. Ada dari Resi Chandra, dari Zatra. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Angel. Oke, Semangat. terima kasih. Semangat, harus semangat dong. Dari Herba Mira, Sahriuni, selamat pagi, Ibu atau kakak ini siapa Pagi. panggilnya? Selamat pagi. Salam dari Sulawesi Selatan. Wah, keren. Jauh sekali ya kalau dari Jakarta ya. Semangat terus ya Ya, dari dari Sulawesi Sulawesi Selatan. Selatan. Iya, dari Dapur Kalista. Ibu Nita, selamat pagi, Ibu Nita. Halo, selamat pagi. Terima kasih, Mbak Angel. Iya, dari Apri Flori, Bain Batasa. Selamat pagi, Ibu. Ibu Santi Selamat pagi, Mbak Apriyatini. Angel. Oke, semangat terus ya, Ibu ya. Semangat. Oke, mantap. Di sini ada juga nih Ibu Lili Nur Indrawati dari Stan Pemberdaya Mulia. Selamat pagi. pagi. Oke, terima kasih ya Ibu. Jangan lupa teman-temannya diajakin untuk bergabung juga nih. Oke. Selamat pagi Ibu Trida Rosemary dari Haurifina Collection. Pagi. Oke, mantap hadir. Luar biasa sekali dari R2 Fun Meals. Halo, selamat pagi Ibu Ninu Ulfiani. Oke, sudah ini terlihat ekspresinya tapi mungkin mic-nya belum dibuka Ibu ya. Oke, tidak apa-apa Ibu. Saya next di Rumah Rajutan Sinta.
Halo, selamat pagi Bu Sinta. Pagi. Selamat pagi Bu Sinta. Pagi. Oke, mantap. Selamat pagi dari Dara Apriliana, Raya Craft Tuban. Wah, dari Tuban ini ya Ibu ya. Selamat pagi Mbak Angel. Oke, semangat terus. Ya. Dari ya, terima kasih. Ini ada dari Justisi Kelompok. Justisi Kelompok Khadijah Jepara. Oke, dari Jepara Ibu ya. Keren nih. Saya dari Pati, Ibu. Keren. Terima aku lihat. Ada Dekat, MC, dekat sekali dong. Ibu Eni Setiorini. Halo. Mbak Angel, salam Iya, terima kenal dari kasih. Bandung. Salam kenal. Semangat pagi semuanya. Oke, luar biasa sekali. Dari Upin Supagi, Bu. Oke, mantap Ibu. Risoles Ibai, Putih Hatun. Selamat pagi, Bu Putih Hatun. Oke. Dapur Anti.id. Selamat pagi, Bu Alita. Oke, luar biasa sekali. Semangat terus ya. Nanti ketika acara berlangsung, diharapkan ibu-ibu dan kakak-kakak tetap on cam ya. Jadi biar sesekali terlihat di layar onsite seperti itu ya, biar wajahnya terlihat nih semangat-semangatnya. Ataupun ada yang sedang produksi juga, mungkin ya biar terlihat wah tetap produktif seperti itu. Dari Cynthia's Collection, Ibu siapa ini? Ibu Tati Darmawati. Selamat pagi, Halo. Ibu Tati. Halo, semangat. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa teman-temannya diajak untuk bergabung juga. Dan username-nya diganti ya, ibu-ibu dan kakak-kakak, nama UMKM underscore nama pribadi. Absensi akan dibagikan di tengah, sebanyak satu kali di sesi talkshow nanti. Dan ada sesi Q&A. Mungkin yang ingin bertanya secara langsung bisa mic-nya dinyalakan, kemudian kameranya dihidupkan. Nanti kami akan pilih nih peserta mana yang sudah raise hand seperti itu. Dan nanti di akhir jangan pada bubar dulu ya ibu-ibu dan kakak-kakak, akan ada kuis berhadiah yang akan diambil 5 peserta dengan poin terbaik. Baik, terima kasih karena acara di onsite akan dimulai. Jadi bisa disiapkan catatannya ketika nanti sesi talk show. Bisa diramaikan kolom chatnya juga yang ingin bertanya. Halo Terima Kak. kasih. Iya, Kak, Ibu. mau Ya, tanya. Punya saya backgroundnya keterbalik gak apa-apa? dengan Ibu siapa ini? Maaf, tadi Hudria. tidak terlihat di saya. Hudria. Oke, tidak apa-apa Ibu. Apabila terkendala, tidak apa-apa. Oh iya. Iya, terima Makasih. kasih ya Ibu. Soalnya Iya. terbalik sendiri gitu Kak. Iya, iya nggak apa-apa Ibu. Baik, bisa kita persiapkan. Acara onset akan dimulai. Kembali lagi dengan saya di sesi kuis nanti. Selamat pagi Ibu semua, tetap semangat ya. Semangat. Pagi, semangat, semangat, semangat. Semangat. Mantap. Bagus. Ikan. Apa? Nah itu dia kan tak sih dari jualan itu. Dia, gak apa-apa lah, Mama. Iya, nggak apa-apa.
Diemin aja dulu dia rapi. Yuk, bersih-bersih. Taruh, taruh, taruh. Dapat gak? Gitu aja Mbak. Profesor Toto. Oh ya, sudah Mbak. Kami mengucapkan selamat datang kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
Kami informasikan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan, mohon untuk dapat memasuki ruangan karena sesaat lagi acara akan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Masih kurang semangat. Masih kurang ya. semangat. Udah pada sarapan belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, yang belum sarapan semoga tahan sampai dengan siang nanti. Yang udah sarapan jangan ngantuk ya. Itu permasalahannya. Biasanya habis sarapan ngantuk lagi ya. Kebanyakan gula nasinya soalnya ya. Oke, ini pada dari mana nih jauh-jauh? Oh, Dari Depoknya mana nih? Depok. Depoknya mana nih? Wow. Cimanggi. Oh iya, sesama warga Depok ya. Sesama warga Depok. Ada yang dari Dari Bekasi, mana? Bekasi. Dari mana Pak? Oh halo Ibu Bentar. Bapak, warga Itu Bekasi. Bekasi, wow luar planet. Dari luar Jakarta ada? Magetan. Magetan, Bapak. Halo, Halo Pak. Pak, Sugeng Enjing. Wow, oke Wah. Pak. Nanti dicoba ya Pak ya. Nanti dicoba Pak, siap. Selain dari Magetan ada, Ada lagi. lagi? Ibu dari mana? Tangerang. Depok, Tangerang. Cirebon. Cirebon. Cirebon ngapa apa ora? Dari Bogor, Ibu. Orang ngapak, orang bisa ngapak berarti. Wah, Bogor, mana Bogornya? Bogor. Oke, Bogor. Oke, ada Pakai lagi. dari Bogor tapi pakai toba ini ya. Indonesia, Indonesia, ya. Bor. Oke, Berbeda-beda siap. tetapi tetap satu jua ya. Betul sekali. Ada lagi yang Oke. lebih jauh lagi dari Cirebon, dari Magetan? Atau yang paling dekat, yang merasa paling dekat dari mana nih? Jaksel. Dari mana Ibu? Dari mana? Jaksel ya Ibu ya. Sebentar, dari mana? Matraman. Oh, Matraman. aduh lagi macet banget tuh Matraman ya. Jakarta Timur ya. Ibu dari mana Ibu? Oh, Dari Cipayung. Oke, luar Warga biasa. Jakarta Timur ya. Jakarta Timur ya. Tadi yang di depannya ada yang melambai di mana? Waduh, Cilengsi jauh Cilengsi. banget. Aku pernah ke Cilengsi itu jauh banget ya. Berangkat dari jam berapa Ibu tadi pagi? Jam 6. Sampai sini atau? Oh, dari Oh, sana. dari sana jam 6. Gak macet ya? Oke, aman. Oke. Dari mana? Oh, paling dekat, siap. paling dekat. Ini acara jam 9, setengah 9 baru jalan ya. Biasanya. Kebayoran mah kayak gitu ya. Berarti karena dekat banget. Kebayorannya Oke. mana? Di mananya?
Oh Cipulir. Aduh macet banget lagi Cipulir ya. Oke, tapi nggak kena macet kan tadi kan? Oke, Bapak Ibu kita sesaat lagi akan memulai acara. Jadi mohon untuk mempersiapkan diri dan juga sekali lagi kami informasikan untuk Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan, mohon untuk dapat masuk ke ruangan dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Oke, ini pada punya usaha UMKM semuanya berarti ya. Produk-produknya apa aja? Aku mau denger dong ada apa aja. Selain tadi dari Magetan tuh ada apa Pak itu produknya Pak izin Pak? Keripik tempe. Keripik ya Pak ya? Keripik Ih, tempe. luar biasa. Oke, siap. Ada lagi yang lain? Apa? Apa Ibu? Opak Medan. Opak Medan. Sambal, Ibu sambal. Wow. Sambal. Oh, Indonesia banget ya Luar sambal. biasa loh. Kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bapak Nezar Patria. Bapak Ibu hadirin, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara, marilah kita simak terlebih dahulu video safety briefing dari tim HSSC area Pertamina Simpruk. Selamat datang di Universitas Pertamina.
Universitas Pertamina merupakan perguruan tinggi berkelas dunia di bidang bisnis dan teknologi energi. Sebagai wujud kontribusi Pertamina Persero kepada masyarakat Indonesia. Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, Universitas Pertamina berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sesuai peraturan perundang-undangan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, maka kami akan memberitahukan tentang prosedur dan rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja yang wajib Anda ketahui selama berada di lingkungan Universitas Pertamina. Selama berada di lingkungan Universitas Pertamina, Anda dilarang untuk merokok, membuang sampah sembarangan, membawa senjata tajam dan api, serta mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Ketika Anda berada di dalam ruangan kelas dan kantor kampus Universitas Pertamina, pastikan Anda mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku apabila terjadi kebakaran dan gempa bumi. Ketika terjadi kebakaran, diharapkan untuk tetap tenang. Ruangan kelas dan kantor Universitas Pertamina dilengkapi dengan detektor asap yang secara otomatis menghidupkan alarm kebakaran jika terdapat konsentrasi asap yang cukup. Kemudian, water sprinkler akan segera memancarkan air di titik kebakaran. Jika kondisi memungkinkan, padamkan api menggunakan apar atau alat pemadam api ringan yang tersedia. Segera lakukan evakuasi sesuai arahan petugas menuju titik berkumpul yang aman. Titik berkumpul berada pada area luar Universitas Pertamina. Bila terjadi gempa bumi, tetap tenang dan jangan panik. Segera jatuhkan badan Anda, lindungi diri dan tetap bertahan hingga keadaan kondusif. Hindari menempelkan badan Anda pada tembok berjendela atau berdiri di bawah benda yang menggantung. Gunakan metode drop, cover and hold. Hindari menggunakan lift dan gunakanlah tangga darurat. Selalu berhati-hati saat melangkah turun menggunakan tangga. Pastikan untuk selalu berpegangan pada railing tangga. Demikian informasi keselamatan dan tanggap darurat yang berlaku di ruangan kelas dan kantor Universitas Pertamina. Demi keselamatan dan kenyamanan Anda, patuhilah peraturan yang berlaku dan jangan melakukan hal-hal yang dapat memicu kerusakan dan kericuhan. Salam safety.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Boleh dong minta tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa ya. Wow, senang sekali hari ini saya Latanya Alisa dan juga partner saya pada hari ini. Maafin Rizky yang akan memandu jalannya acara dari pagi hari sampai dengan siang nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara izinkanlah kami untuk menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Bapak Nezar Patria. Selamat datang, selamat pagi Bapak. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Ini senyuman orang-orang sukses emang beda ya kelihatannya. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan selamat datang, selamat pagi kepada Vice President CSR and SMAP Management PT Pertamina Persero, Bapak Rudi Arifianto beserta jajarannya. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Universitas Pertamina, Profesor Dr. Tek Joko Triyono. Selamat pagi, Prof. Selamat datang. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Presiden Director Pertamina Foundation, Bapak Agus Masud S.A. Ngari beserta jajarannya. Terima kasih Bapak, ini senantiasa selalu hadir. Kita 3 tahun, ya? Kita 3 tahun juga melihat muka Bapak yang sangat luar biasa ini. Dan juga kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Profesor Dr. Insinyur Rudi Sayoga Gautama Aipu beserta jajaran. Kami ucapkan selamat datang kepada founder Wiranesia Inkubator, Coach Farhan. Wow, oh pendukung banyak ya. Fansnya banyak ya Coach ya. Luar biasa. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan Sivitas Akademika serta yang paling kami bangga-banggakan ya, ibu-ibu hebat, womanpreneur, baik yang hadir langsung di GOR ABC Universitas Pertamina dan juga yang ada bergabung di online melalui Zoom. Selamat pagi. Ini ada juga, kita agak bergeser terlebih dahulu. Ini hadir semuanya yang sudah melalui Zoom. Wow, selamat datang. Luar biasa ya. Enjoy, pokoknya ikuti seluruh rangkaian dari pagi sampai dengan siang hari ini pastinya ya. Oke, ada beberapa slide nampaknya ya, karena ada 565 peserta ya. Partisipan, ya. Wow. Selamat datang, ada dari kuliner, ada Eis, pokoknya macam-macam. Luar biasa ya. Next. Oke. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya, bahwa PFpreneur didesain oleh Pertamina Foundation sebagai bentuk komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL PT Pertamina Persero yang fokus dalam pemberdayaan UMKM. Dan melalui berbagai kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi UMKM, sekaligus memperluas jangkauan pemasaran produknya menjadi unggulan lokal, nasional hingga internasional. Hal ini merupakan wujud kontribusi Pertamina secara konsisten terhadap pembinaan dan pengembangan UMKM dalam mencapai sustainable economy yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Pilar kelima yakni kesetaraan gender dan pilar ke-8 yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Luar biasa ya, dan juga pastinya PFpreneur merupakan salah satu contoh nyata dari komitmen Pertamina dalam mendukung Asta Cita Pembangunan Berkelanjutan. Melalui program ini, Pertamina berkontribusi pada peningkatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk PFpreneur. Luar biasa ya. Tentunya Latanya, ngomongin tentang UMKM, hari ini kamu terlihat sangat luar biasa, cantik. Biasanya udah cantik, hari ini 100% lebih cantik lagi. Dengan ini pakai balutan ya. baju dari mana ini? Pastinya UMKM lokal ya, bajunya dari Ulaya. Luar biasa ya. Ulaya. UMKM binaan dari PFpreneur pastinya ya. Kamu juga ya. Hari ini juga aku pas sama, kayaknya kita matching dari Ulaya juga ya. Terima kasih untuk seluruh sponsor juga baju yang sudah memberikan, yang sudah
mensponsori kita. Berharap kalau itu ya kayaknya ya. Bisa aja ya. Oke baik Bapak Ibu ya, pastinya hari ini kita akan luar biasa sekali agendanya. Namun sebelum kita memulai agenda pada hari ini, sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan dengan video Pertamina Energizing You. Senyum yang menyapa
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Wow, kalau tadi sudah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga ada Pertamina Energizing You. Kita jadi tambah semangat banget ya hari ini ya pastinya ya. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia agar mendapatkan kelancaran dan keberkahan ilmu dari seluruh rangkaian yang hari ini akan kita laksanakan. Marilah kita bersama-sama mengaturkan doa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini doa akan dipimpin oleh Bapak Khairul. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, para hadirin yang dimuliakan, sebelum acara dimulai, marilah kita mengawali kegiatan dengan doa, memohon keberkahan, petunjuk, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Dalam doa ini, izinkan saya memimpin dengan kepercayaan agama saya, Islam, dan bagi agama non-muslim dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul dalam kegiatan PPpreneur 2024. Kami memohon kepadamu agar dapat setiap langkah kami dilimpahi denganmu yang bermanfaat serta kekuatan untuk menjalankan amanah yang telah dipercaya olehmu kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah acara ini agar dapat berjalan lancar, penuh makna, bermanfaat, dan meninggalkan jejak hangat di setiap dada kami semua. Semoga kegiatan ini dapat memantik percikan semangat bagi kami untuk terus dapat mengembangkan diri dan menjadi ciptamu yang lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu agar kami diberi kemudahan dalam mencapai tujuan yang mulia dari masing-masing usaha yang kami jalankan. Berikanlah kami ilmu, kekuatan, dan keteguhan hati sehingga setiap hasil yang kami peroleh dapat terus memberikan kebaikan untuk makhluk-makhluk ciptaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha mengetahui segala sesuatu yang kami tidak ketahui. Tuntunlah setiap langkah kami, berikanlah kami petunjuk, berikanlah keberkahan dalam setiap usaha yang kami lakukan. Jadikanlah kami ciptaan-Mu, manusia yang selalu senantiasa memanusiakan setiap manusia, senantiasa menebar benih kebaikan dari ilmu dan berkah yang Kau berikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Khairul yang sudah membacakan doa pada kesempatan pagi hari ini. Semoga acara pagi hari ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, sesaat lagi kita akan mendengarkan laporan kegiatan pelaksanaan PFpreneur 2024 yang akan disampaikan oleh Presiden Direktur Pertamina Foundation, Bapak Agus Mashud S. Asngari. Kepada Bapak Agus, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh hari yang sangat membahagiakan buat saya.
dan jajaran Pertamina Foundation, tim Pertamina, begitu kan, hari ini bisa berada di ruangan Universitas Pertamina menyapa lebih dari 1.100 womenpreneur dari seluruh Indonesia yang ada di online maupun yang hadir di offline. Selamat pagi Ibu-Ibu semuanya. Kita itu mau absen. Coba di depan Pak Wamen kita, semangatnya kita tunjukkan. Kalau saya bilang womenpreneur gitu kan, Ibu mesti bicara atau jawab saya dengan apa? Bangga produk Indonesia. Oke? Atau ada yang punya ide lain? Mesti bangga apa? Ya kan, karena biar nantinya keberpihakan pemerintah akan semakin besar lagi untuk ibu-ibu UMKM. Saya ulangi coba lagi. Womenpreneur? Kalau gitu lebih persuasif lagi, bukan bangga, tapi kalau itu direct, gak bagus. Jangan beli, cintai produk, begitu kan ya, ajakan ya. Oke, womenpreneur? Cintai Indonesia. Tapi ada satu perusahaan yang memakai jargon itu ya, tapi tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi spiritnya adalah hari ini di hadapan Pak Wamen dan di hadapan seluruh UMKM, womenpreneur, kita bersama-sama nih menggaungkan ataupun membuat kita itu confidence, bangga bahwa kita mesti cinta, kita mesti bangga, dan kita mesti beli produk-produk UMKM Indonesia. Baik, perkenankan saya akan menyapa terlebih dahulu kepada tamu-tamu yang hadir luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Wamen kita, Pak Nezar Patria. Ini ibu-ibu, nanti saya bantu lobby ke Pak Wamen, boleh mengirimkan pertanyaan ataupun minta advice beliau untuk sebagai mentornya ibu-ibu UMKM Pertamina. Oke? Tapi lewat saya seleksi nanti yang paling oke pertanyaannya atau advice-nya saya akan kirimkan ke Pak Wamen, karena tahu banget beliau sama-sama dari UGM bareng sama saya sama Pak Bulog, begitu kan ya. Dan beliau sangat peduli dengan kaum marginal dan terutama kaum ataupun UMKM Indonesia yang mesti kita dukung bersama. Demikian ya Pak Wamen ya. Baik, terima kasih kepada Pak Wamen, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Nah, kesempatan juga hari ini kita punya Vice President CSR Pertamina. Ini juga Bapak yang sangat sulit ditemuin, kecuali saya bilang kepada beliau bahwa ini yang datang adalah ibu-ibu hebat-hebat, keren-keren, sangat peduli kepada UMKM Indonesia. Oh, langsung datang beliau. Mas Rudi ini satu tokoh ataupun pejabat Pertamina yang juga punya hati yang sangat baik dan peduli sekali kepada UMKM Indonesia. Kita berikan tepuk tangan ke Pak Rudi. Ini Pak Rudi datang dengan timnya yang gak kalah kerennya. Ada kalau ibu-ibu punya masalah nih, aduh kenapa sih gue ini penjualannya kering gitu kan, atau aduh aku mesti nombok nih, tunda ya restrukturisasi ya utang saya ya. Nah caranya seperti apa dan bagaimana kita bisa melakukannya, kita punya Ibu Dewi nih, Ibu Dewi Pertamina. Juga ada di sebelah ini, sebelah kiri ini Ibu Finance-nya CSR ceritanya. Jadi kalau kita nggak ada beliau, ini kita nggak bisa melaksanakan program kita nih, ibu-ibu. Kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Feti.
Jangan khawatir, kayak saya, Ibu Feti kelihatannya serem begitu kan, tapi dietnya mantep. Jadi kalau ada makanan enak jangan ke dia, kasih ke saya aja. Saya makannya lebih banyak lagi dibanding beliaunya yang udah hidup sehat begitu kan ya. Tentu saja di sini ada tim saya dari Universitas Pertamina, Prof. Joko, kita berikan tepuk tangan. Ini saya kepikiran Pak Wamen bahwa kita punya 42 kampus yang bekerja sama di bawah leadership-nya Pak Bulo ini untuk di samping mereka punya beasiswa, kita berikan beasiswa 1060 tahun 2024 kepada mahasiswa S1 D3 seluruh Indonesia, termasuk saya yakin ada salah satu dua itu Ananda daripada ibu-ibu UMKM di sini. Nah, mereka juga kita genjot untuk bisa menghasilkan produk-produk UMKM versi anak muda atau versi mahasiswa. Terutama saya tekankan adalah bagaimana mereka bisa create teknologi ataupun kaitannya inovasi yang dengan teknologi itu, kalau itu bisa kita sinergikan dengan produk-produknya ibu-ibu nih, yang memang sudah kenal dengan let's say bicara kita punya marketplace gitu kan ya, Shopee lah atau Bukalapak dan sebagainya, dengan teknologinya Pak Joko ataupun dari kampus-kampus yang lain, kami pingin tuh nanti kita punya teknologi yang juga bisa mensupport UMKM ibu-ibu ini lebih hebat lagi. At least dalam skala lokal misalnya kita bicaranya kabupaten ataupun let's say bicara provin yang ibu-ibu itu akan kuat di area tersebut. Itu sekilas yang saya bayangkan bisa kita lakukan. Kemudian ada juga Pak Farhan, ini coach kita, ini kayak populer banget. Saya kalah populer dibanding coach Farhan. Nggak apa-apa, tapi nya cukup populer bilang kepada saya, 3 tahun berturut-turut ketemu Mas Agus, kamu masih akan ketemu saya lagi bertahun-tahun kemudian, nggak cuma 3 tahun gitu kan. Jadi masih baik-baik sama saya. Untuk nanti kita bisa tetap pakai ataupun tetap mempopulerkan produk-produk UMKM kita. Dan tentu saja saya ada tim, ada Pak Bulo, ada Pak Probo, ada Mas Rohmat, tim yang mensupport timnya Mas Rudi, Mbak Dewi dan Ibu Feti untuk membuat bilang menjadi nyata. Hari ini 1060 yang kemudian 1060 ini merupakan seleksi dari total, Pak Wamen saya laporkan, Mas Rudi, 13.800 UMKM ataupun womenpreneur yang ikut serta mendaftar untuk Womenpreneur atau PFpreneur 2024. 13.800 kita seleksi, kita punya sampai hanya punya 1.100. Kenapa 1.100? Pak Farhan nih yang membatasi katanya. Mas Agus saya punyanya cuma 1.100, nggak punya seat lebih banyak lagi katanya. Kalau ada seat tambahan Pak Farhan minta orangnya banyak gitu. Nah nanti kita lobby Pak Farhan bisa lebih efisien lagi, kita bisa lebih banyak lagi. 1.100 kemudian kita ikutkan dalam konteksnya itu adalah kita sebutnya kurasi. But actually ini capacity building yang kita berikan kepada ibu-ibu di sini. Untuk 1.100 itu kemudian akan mengerucut dan kemudian sampai hari ini tuh kita akan punya champion. Championnya kita punya 350 champion UMKM yang akan kita inaugurasikan dan kita umumkan hari ini. Menariknya adalah teman-teman UMKM tadi dari 13.800 kemudian menjadi lebih kecil lagi 1.100 kita bicaranya. Ini kita bekali di dalam setiap tahapan capacity building yang kita lakukan dengan Coach Farhan. Kita bicaranya tidak hanya let's say hal-hal yang kita bicarakan kaitannya dengan UMKM, apakah itu branding, apakah itu let's say pembukuan, tetapi kita juga berikan kepada mereka adalah mindset, bagaimana as
womenpreneur, Anda mesti punya yang namanya mental yang harus kuat, jatuh bangun, gagal biasa. Katanya kan yang lebih UMKM yang sukses itu katanya setelah jatuh 9 kali. Mudah-mudahan UMKM saya enggak nih, ini jatuhnya cukup 1 kali lagi aja, habis itu kuat. Nah, UMKM yang kuat, yang punya agile ataupun bahkan punya creativity tinggi, inilah yang tahapan-tahapan kurasi ini kita berikan komplit dari sisi leadership, mental, bahkan mental health. Kita bicaranya adalah bagaimana produk itu bisa punya bisnis plan yang bagus, visi dan misi produk itu harus punya sebelum kita punya tactical product untuk kita bisa eksekusi sehingga produk itu laku di pasaran. Ini tentu saja kita bahas secara tuntas di dalam coaching yang kita berikan kepada ibu-ibu semuanya. Kalau ibu-ibu mau dengar apa kurang lebihnya yang kita bisa dapatkan atau kita bisa dapatkan feedback dari ibu-ibu, saya tadi ngobrol nih. Satu kelompok ibu-ibu dari Bogor. Tadi ada kurang lebih 8 atau 5 orang. Coba berdiri ibu-ibu dari Bogor yang tadi berani banget nyapa saya. Mana tadi? Ada di sana. Coba 2 orang boleh di sini, ibu yang jilbab sama hitam, sama yang belakang tadi paling semangat itu ibu yang di belakang. Sini ke depan sini. Ketemu saya bicara sama Pak Wamen, nanti sampaikan. Ya, ibu silakan. Terus di sebelah kanan, di sebelah kiri saya juga punya satu yang saya suka sekali karena ini produk maupun quality dan kita bicaranya kan produk ya. Ini kayaknya layak untuk kita coba bedah sedikit. Yang punya aksesoris tadi juga berani sekali menyapa saya, minta bicara. Ya silakan. Oh iya, ibu namanya Bunga. Ibu Bunga ya. Ibu Bunga sini, Ibu Bunga. Saya boleh minta mic sedikit? Ibu boleh satu? Bisa disampaikan kepada Pak Wamen dan ibu-ibu di sini kurang lebihnya. Selama kita punya kurasi 3 kali ya, yang membuat ibu sangat senang yang mana? Tim ataupun kurasi yang di hari keberapa? Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dani Wirayanti. Kami dari Cilengsi Bogor, Pak. Produknya apa? Produknya bolen peyem. Bolen peyem. Iya. Ibu satu? Kunyit asam cap emak. Ibu? Kuliner. Kuliner. Oke. Ibu cerita apa yang menariknya di dalam kelas kita selama Iya. 3 Sebelumnya periode. saya ucapkan terima kasih ya atas kesempatannya Pertamina Foundation dan Wiranesia Inkubator yang sudah memfasilitasi kami sebagai UMKM untuk dapat semua kurasi itu Pak. Yang paling menarik itu adalah brainwash, jadi mental kami itu jadi benar-benar, ini contohnya aja ya, dari kita itu yang belum pernah pegang YouTube, belum pernah pegang Canva, kita diberikan waktu yang istilahnya mepet banget, kita dipaksa sampai apapun lah gitu ya, kita benar-benar saling membantu gitu ya, harus jadi gitu Pak, dalam jangka waktu tertentu harus dan jadi. berhasil. Alhamdulillahnya Kan? dengan berjuang bahkan jam 12 malam baru upload gitu ya. Itu benar-benar saya rasa teman-teman semua juga merasakan ya gitu, dan yang saya appreciate lagi program ini dibuat berkelompok Pak. Kalau individu mungkin tantangannya individu masing-masing ya Pak, tapi kelompok, apalagi ketua kelompok itu pressure-nya lebih dari yang lain ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Betul Pak Wamen dan Bapak Ibu tamu undangan yang mulia. Jadi mereka semua bayangkan adalah ngikutinya semuanya itu online. Oke, kenapa online? Ini platform yang sangat bagus karena kita lakukan waktu itu adalah pandemi COVID. Tetapi dari review yang kita lakukan, justru dengan online ini kita bisa dapetin 1.100 yang kita sebut sebagai partisipan itu dari ujung yang ada di Bengkulu kecamatan, ada yang di Makassar, yang di Gunung, ada lagi yang di mana lagi itu Ambon, ada yang di Papua.
itu semuanya mempunyai akses yang sama untuk ikut serta di dalam kita punya program Betul, ya. betul. Kita punya kesempatan yang sama. Iya, ibu-ibu pertemanannya pun semakin Betul. banyak dengan Luas teman-teman networking-nya. dari networking-nya sangat luas. Oh keren ya, bisa bicara networking loh. Dari program Pak. Hebat sekali. Terima kasih, kita bergeser ke kiri. Ibu Bunga boleh, yang saya menarik adalah tadi dari beliau berani, kemudian saya lihat produknya. Menariknya produknya adalah bahan-bahan ataupun materialnya itu dari waste ataupun sisa. Kemudian beliau saya challenge untuk bisa menghasilkan produknya nanti itu adalah dari bahan-bahan yang sifatnya sustainable. Sustainable itu misalnya dari baju. Ini baju saya itu baju yang lama. Jadi bisa setahun saya baru beli baju baru. Ini umurnya udah setahun. Bahannya bahan-bahan yang sustainable di situ kan, slow fashion gitu kan. Nah, Ibu Bunga ini waste semuanya. Ceritain Ibu bagaimana Anda proses kreatifnya bisa menghasilkan produk Anda dan kemudian Anda confident bisa memenuhi pasar menengah atas yang Ibu Bunga sasar. Silakan. Baik, terima kasih Pak Agus atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Bunga dari brand Exo Brooch. Memang awalnya itu aksesoris, kemudian berkembang ke produk mukena Pak. Jadi aksesoris kemudian mukena. Nah, startnya jadi waste itu betul-betul pada saat produksi mukena. Kan namanya fashion pasti ada sisa kain, potongan kecil-kecil walaupun mukena itu bentuknya kan nggak seribet kalau baju, tapi kan pasti ada sisa. Nah dari situ setelah bertahun-tahun saya produksi, numpuk di lemari, di gudang. Nah dari situ akhirnya saya coba olah lagi jadi aksesoris, kemudian alhamdulillah juga dapat donasi hiasan-hiasannya, akhirnya jadilah aksesoris yang tidak hanya dari sisa kain tapi bisa lebih estetik dan ada kesan glamor karena ada tambahan payet dan pada saat kemarin di Pertamina itu saya juga dapat challenge. Saya dapat challenge karena waktu itu coachnya juga melihat ini pasarnya bukan menengah ke bawah, ini ke atas. Saya muter, aduh saya ini UMKM, gimana ya caranya ke atas? Akhirnya saya coba explore dan akhirnya dapat ide, oh iya baju manten. Akhirnya saya coba ke baju manten ternyata ada. Sip. Alhamdulillah ini generasi muda kan sekarang usianya sudah menuju ke pernikahan. Nah mereka Market ternyata, yang sangat bagus iya untuk mereka ada dan sangat peduli Ya. lingkungan dan sistem udara dari situlah. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Silakan kembali. Terima kasih Mbak Bunga dan Terima ibu-ibu kasih, dari Bogor. Iya, jadi ibu-ibu yang online, halo semuanya yang di sana. Maupun tamu-tamu kehormatan saya yang hadir di sini, dua ilustrasi womenpreneurs ataupun bagian dari ibu-ibu yang hadir yang saya hadirkan di sini adalah betul-betul bisa menjadi inspirasi bagi saya. Kalau saya tadi bicara bagaimana confidence-nya, bagaimana semangatnya untuk tidak kenal patah atau tidak kalah, bagaimana selalu kreatif buat para UMKM. Ini akan sangat penting untuk kita di Pertamina dan Pertamina Foundation memastikan bahwa ibu-ibu womenpreneur ini ke depannya ini akan terus dan terus kita bisa pastikan menjadi womenpreneur yang modern, yang tahu digital dengan punya akses dan punya kemampuan digital, dan harapan dari Mas Rudi, Mbak Dewi, dan Bu Feti adalah nantinya Anda akan menjadi UMKM global. Oke? Bagaimana untuk bisa menjadi UMKM global? Next-nya kita akan punya inkubasi bersama dengan coach. Kemudian dari situ yang terbaik, tim-tim yang terbaik, ini catat ya, Anda ini akan bisa kita linkkan dengan program
programnya Ibu Dewi itu yang kita sebut sebagai UMK Akademi Pertamina. Ini top of the top-nya daripada program untuk para womenpreneur. Kalian akan kita pandu ataupun kita harapkan akan menjadi womenpreneur global. Nah, disinilah ada Pak Wamen, nanti tentu saja kita bisa dapatkan advice dari beliau. Ini ke depan pastinya keperpihakan government ataupun pemerintah pasti akan sangat mendukung para UMKM. Teknologi itu menjadi sangat penting untuk kita menjadi poin prioritas buat para UMKM. Dan yang terakhir adalah tadi jaringan, possibility untuk kita melakukan business development, kita punya komunitas UMKM Pertamina yang jadikan itu sebagai jangan kompetitor, tapi itu sebagai partner, sebagai partner kita untuk menguatkan, untuk belajar satu sama lain untuk bersama-sama maju terus pantang mundur menjadi yang namanya tadi UMKM global. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi teman-teman Pertamina untuk supportnya, Pak Wamen untuk kehadirannya, dan kalian yang hari ini 350 akan diumumkan sebagai champion untuk UMKM Womenpreneur Pertamina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agus, luar biasa sekali ya. Menjadi semangat untuk kita di pagi hari ini. Pastinya dong, ya. dengan sambutannya yang sangat luar biasa, dan tentunya kalau tadi siap nggak untuk dieksiskan terus dari tahun ke tahun, siap banget Pak. Siap banget pastinya, dan tentunya sesaat lagi kita akan ada talk show, tapi kita tadi sempat lihat juga bahwa di sini tidak hanya dari Bogor, ada yang paling jauh dari Magetan, mana boleh berdiri. Wow, luar biasa ya. Ini dari Magetan jauh-jauh. Langsung ya, produknya Pak, ya? apa? Keripik tempe ya. Ini ada keripik tempe, terus di sini juga ada yang dari Bogor, Tangerang, Cilengsi, Depok, Bekasi juga luar biasa. Dan ya. pastinya sesaat lagi juga kita akan melangsungkan sesi talk show dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pastinya. Pastinya ya, abis ini maafin kita akan ada talk show nih ya Bapak Ibu mengenai strategi meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di era digital yang pastinya akan sangat relate ya untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk Bapak Ibu hari ini bisa belajar bareng gitu ya, untuk bisa menambah ilmu ya. Pastinya dong, ya. kita sama-sama dukung UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas nih kalau kata Kementerian BUMN ya. UMKM naik kelas, biar apalagi dengan adanya platform digital, kita dukung para pelaku UMKM supaya bisa lebih berekspansi untuk pasarannya ya. Karena zaman sekarang kan sudah mulai berubah gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan perubahan itu ya yang Mafin dan juga Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas di talk show kali ini yang pastinya luar biasa sekali, akan sangat inspiring dan juga Bapak Ibu bisa menambah ilmu bersama-sama di pagi hari ini ya, mengenai strategi meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di era digital. Yang pasti biar nggak bosen, biar nggak muka kita terus yang ada di tampil hadapan Bapak Ibu semuanya, kita akan undang moderator kita yang akan memimpin jalannya talk show pada siang hari ini. Langsung saja beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Rosita. Luar biasa sekali, silakan Kak Rosita, merupakan alam bijak dan juga PFpreneur di tahun 2021 yang akan memandu talk show pada kali ini. Kami persilahkan kepada Kak Rosita untuk memandu talk show. Terima kasih Kak Anya, Kak Malvin atas waktunya. Terima kasih Bapak Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau Komdigi Bapak, mohon maaf. Juga Bapak VP CSR dan SMAP Manajemen PT Pertamina Persero Bapak Rudi Arifianto, selamat datang Bapak.
juga kepada Direktur Utama Pertamina Foundation yang kami sayangi, Bapak Agus Masud S. Asngari beserta jajarannya, dan juga kepada pimpinan Universitas Pertamina tentu saja. Selamat datang Bapak semuanya, dan juga saya juga mau mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu womanpreneur yang hebat yang hadir di ruangan ini, dan juga halo ibu yang ada di online di dalam jaringan. Selamat datang dan kita berkumpul pada pagi hari ini bersama-sama untuk mengikuti inaugurasi PA-Planner 2024. Tidak berlama-lama kami mohon kehadiran dua narasumber kami yang terhormat, Bapak Nezar Patria dan juga Bapak Rudi Arifianto. Monggo Bapak silakan duduk bersama kami. Jadi Pak, kita pagi hari ini mau menyambut inaugurasi teman-teman womanpreneur PA-Planner 2024, di mana saya tuh salah satu lulusan Pak. Jadi binaan dari PA-Planner 2021. Kemudian saya merapat terus dengan teman-teman jejaring di Pertamina dan bisa kemana-mana teman-teman PA-Planner yang lain dan calon-calon teman-teman yang akan berada di dalam jejaring ekosistem Pertamina. Jadi pada hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari bapak-bapak berdua mengenai strategi meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di era digital Pak. Jadi kami mohon arahan bagaimana kami ini yang kebanyakan usia udah 30-40 mungkin ya, menyesuaikan diri dengan era digital ini. Jadi tidak berlama-lama lagi kita akan mendengarkan arahan dan wawasan serta kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah Bapak dan juga dari Pertamina mungkin untuk bisa kami ini bisa meningkatkan daya saing, Pak. Moga waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin dipakai situ aja bisa. Monggo. Lebih bisa ngelihat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Direktur Utama Pertamina Foundation, Bapak Agus, kawan lama sejak di kampus dan tidak banyak berubah dalam soal kreativitas. Tepuk tangan buat Pak Agus. Tentu saja Bapak Rudi, VP CSR dari Pertamina Holdings, Prof. Joko, ya, dan Bapak Wakil Rektor yang hadir di sini, serta para wanita perkasa yang hadir di acara yang saya kira sangat luar biasa dampaknya ya buat kita semua. Saya tadi di brief sedikit oleh Mas Masud tentang apa yang dilakukan lewat satu kegiatan womanpreneur ini. Ibu-ibu sekalian dan Bapak, ya banyak ibunya. UMKM tidak boleh dianggap kecil, boleh bermental kecil juga. Itu, ya Bapak Ibu sekalian, bagian dari 69 juta UMKM yang ada di Indonesia saat ini. Dan perannya luar biasa. Jadi ekonomi kita ini yang ditopang oleh korporasi itu mungkin sekitar 27% saja.
lebih dari 60%, tepatnya mungkin sekitar hampir 69 kalau nggak salah, itu adalah hasil kerja Bapak Ibu semua, gitu. UMKM. Sekarang kita berada di satu masa yang juga sangat menantang, Bapak Ibu sekalian. Dan peran terutama kaum ibu di sini, kaum perempuan yang masuk ke dalam bisnis, ini juga luar biasa. Jadi memang ini rangkap dua luar biasanya. Pertama bersemangat di UMKM, yang kedua kaum perempuan. Ya, jadi rangkap dua. Dan tentu saja menjadi energi yang cukup besar nantinya, kita percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan 3 hal paling tidak. Yang pertama tentang arti penting UMKM yang sekarang sedang kita kerjakan ini. Yang kedua tentang apa yang harus kita lakukan agar kita bisa leveling up, ya. Terus yang ketiga tentang program digitalisasi yang ada di Komdigi sendiri yang kira-kira bisa membantu Bapak Ibu semua. Yang pertama tentang posisi UMKM hari ini. Seperti saya katakan, kita sering disebut sebagai salah satu sokoguru ekonomi Indonesia, ya, yang bergerak di sektor informal, tetapi memberikan kontribusi luar biasa. Dan sudah terbukti di masa COVID, di mana korporasi besar itu pada rontok, ya, tetapi UMKM itu bisa bertahan. Nah, ini salah satu kelebihan UMKM. Tentu saja ada banyak tantangan Bapak Ibu sekalian. Tidak semua UMKM berhasil, itu kenyataan, ya, itu kenyataan. Ada yang baru coba 1 tahun, udah kemudian istirahat. Ya, ada yang mulai terus mendapatkan momentumnya, terus bertumbuh, dan sekarang udah masuk ke dalam skala pengusaha yang menengah, gitu. Bukan kecil lagi, gitu ya. Bukan mikro lagi, bukan kecil lagi, udah lebih kuat, gitu. Dengan omset di atas 500 juta per bulannya. Dan jalan ke sana itu sebetulnya bukan jalan yang terlalu sulit juga. Kalau kita lihat kisah sukses beberapa UMKM, ya, atau sejumlah UMKM. Dan saya yakin kita yang hadir di sini dan juga yang ada di online, ya tetap semangat. Ini ada ratusan, ya, dengan teman-teman kita yang mengikuti lewat online. Saya kira kita harus tetap semangat. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita tahu produk apa yang kita jual. Itu penting sekali. Tadi saya lihat sekilas di booth yang dibangun, luar biasa kreativitasnya. Ada yang makanan, ada jamu tadi, ya, ada juga bros tadi yang disampaikan. Itu menunjukkan kreativitas yang sangat mengagumkan menurut saya, karena idenya itu menarik. Misalnya yang bros tadi itu bagaimana yang waste, gitu ya, dari konveksi itu bisa diolah jadi bros dan hiasan dan lain sebagainya macamnya. Terus kemudian jamu di packaging dengan cukup menarik, dengan standar yang juga higienis, gitu, dan juga diuji di lab, gitu ya. Itu luar biasa. Bahkan produk madu yang diolah menjadi bermacam-macam produk, sampai dengan yang disajikan di sini juga, iya, granola, ya. Tadi saya coba, saya cicip, wah, rasanya mantap, gitu loh. Jadi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, potensi-potensi inilah yang harus kita kembangkan dan kita harus semangat. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, go to market, masuk ke pasar, itu memang menghadapi berbagai macam tantangan yang tidak mudah. Selama ini mungkin masih di bawah asuhan Pertamina, ya. Nanti pelan-pelan ibu-ibu akan lepas sendiri, gitu, dan bertarung di pasar. Tetapi dengan latihan-latihan yang cukup,
gitu bersama Pertamina Foundation dan juga mungkin dengan beberapa lembaga-lembaga yang lain. Saya yakin pengalaman-pengalaman dalam berbisnis ini akan membuat satu wisdom sendiri di Bapak Ibu sekalian, ya. Mengetahui apa masalahnya dari soal bagaimana strategi finansialnya, strategi produksi, strategi marketing yang tepat gitu ya, dan bagaimana ya. Mas Rizal izin, kayaknya banyak pertanyaan, boleh nanti kita sambil. Oh iya, boleh. Allah, Saya aku punya wongnya waktu paten, berapa pengen menit? pindah-pindah. Kita bagi waktu dengan Pak. Oh ya, oke. Ya, baik. Ya, jadi sebagai bagian akhir di Komdigi, di Kementerian Informasi dan Digital, kita punya program yang namanya Digital Talent Scholarship. Nah, Bapak Ibu sekalian, digitalisasi ini satu hal yang nggak bisa kita elakkan. Ya, sekarang semua rata-rata produk itu bisa sampai ke konsumen lewat platform digital. Umumnya, direct selling itu mungkin sekarang tinggal 20% aja. Yang lebih banyak itu adalah lewat platform-platform digital. Dan kita di Komdigi membantu ya bekerja sama untuk program yang namanya UMKM Level Up. Jadi nanti kita akan coba bantu bagaimana UMKM go digital. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, strategi marketingnya, terus bagaimana masuk ke platform, nanti kita akan coba konekkan dengan ekosistem, ya, ekosistem startup yang bekerja untuk membangun platform-platform digital itu. Ada banyak sekali dan bahkan ratusan ribu ya yang berhasil disambungkan antara demand dan supply gitu, antara ibu-ibu yang memproduksi dengan agen-agen penjual. Itu ada satu startup namanya Evermos, itu 300.000 UMKM yang ikutan di dalam platform itu, dan rata-rata omsetnya bisa melejit mulai dari 50 juta ya, kemudian dalam waktu 2 tahun dia bisa sampai 5 miliar dan dia bisa kemudian mengekspor produk-produknya ke global. Kita masih kecil sekali untuk tingkat ASEAN. Ekspor hasil UMKM kita di tingkat ASEAN itu kecil sekali dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Jadi mari sama-sama kita genjot, potensinya besar sekali. Baik, nanti kita lanjutkan lewat tanya jawab. Saya senang sekali berada di sini semua di tengah wanita-wanita perkasa ini. Ya, sekali lagi selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wamen, kita mau tanya jawab juga. Nanti kita kasih waktu buat Ibu tanya. Silakan dipersiapkan. Namun terlebih dahulu kita akan mendengarkan dari Pak Rudi Arifianto. Monggo Bapak, kita rada ngebut Pak karena waktu Jumatan juga nggih hari ini. Mohon maaf mengingatkan J. Monggo silakan Pak. Izin Pak Wamen. Makasih Mbak Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya tetap pagi dan semoga kita selalu sejahtera ya. Dan insya Allah kita akan menyambut kesejahteraan kita di masa yang akan datang atau bahkan mungkin sudah bisa lebih cepat. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tadi kalau Pak Wamen tadi sempat menyampaikan wanita perkasa, ini betul-betul boleh saya ekokan, memang ibu-ibu adalah wanita perkasa. Saya ingin tadi mengadres pertama itu adalah COVID. Ya, pada saat COVID waktu itu mungkin kita boleh bernostalgia, mungkin sebagian di kanan dan kiri kita sudah lebih dulu meninggalkan kita, dan mungkin termasuk juga usahanya ada yang sudah kolaps, tetapi ada juga masih bisa bertahan, bahkan sampai sekarang bisa bertumbuh. Nah, dulu kalau saya boleh ingat-ingat COVID, ini karena digital temanya, ya dulu sebelum kita ngerti digital, Pertamina tuh buat pelatihan tuh selalu di lokasi-lokasi di Surabaya, di Semarang, di Jogja, di Medan, di Pekanbaru, dan lain-lain. Dan kita selalu offline.
Lalu kemudian COVID datang, semua kita harus berubah. Tetapi sebelum saya bicara perubahan itu, pada saat COVID itu melanda, Pertamina boleh saya katakan sebagai satu-satunya BUMN yang menjadi pionir untuk melakukan penyerapan produk-produk UMKM pada saat itu. Izin kami laporkan Pak Wamen, dalam 1 bulan transaksi yang kita serap adalah 19 miliar. Itu yang kita lakukan. Bentuknya apa? Waktu itu ada UMKM yang bergerak di bidang konveksi, kita arahkan supaya bisa membuat APD, masker. Ya, masker yang dulunya nggak ada sama sekali, kita bingung mencarinya. Pada saat itu mungkin produksinya ya biasanya hanya untuk tenaga medis, masker di apotik-apotik, sehingga kebingungan juga. Pemerintah juga waktu itu memang membutuhkan banyak sekali bantuan, sehingga kemudian Pertamina mengkonversi UMKM binaan menjadi produsen masker. Dan kita serap seluruhnya Pak Wamen. Termasuk juga APD yang biasanya digunakan untuk tas, ya, yang biasa untuk tas, bonbon, ya bahannya kita konversi menjadi APD dan semua diserap oleh Pertamina. Tidak hanya itu, tenaga medis yang kerja 24 jam, kita punya binaan kuliner di banyak tempat. Akhirnya kita dorong untuk memproduksi lebih banyak dan kita serap untuk kita pasok ke rumah sakit pada saat itu. Itulah yang kita lakukan, yang Pertamina lakukan pada saat masa-masa sulit. Kita mendampingi UMKM kita untuk bisa bertahan, sekaligus juga memberikan upaya-upaya penanganan kepada para penderita COVID ataupun yang terpapar oleh COVID pada saat itu. Nah, kemudian satu hal yang lain adalah COVID itu melahirkan habit baru. Dulunya kita terbiasa offline, pelatihan-pelatihan dilakukan secara offline. Kemudian kita ubah menjadi online semua. Yang ibu-ibu, saya lihat waktu itu di awal-awal Pak Wamen kita buat pelatihan, ibu-ibu sambil lagi gendong putrinya gitu ya, ikut pelatihan gitu. Ada yang dari Papua, dari Aceh gitu. Jadi bahkan kita, karena kita melihat bagaimana ibu-ibu tuh sangat semangat mengikuti pelatihan, kita kasih voucher kuis Pak Wamen waktu itu ya. Jadi yang sambil ketangkap kamera sambil gendong anak atau ketangkap kamera sambil kerja begitu, ikut pelatihannya, kita kasih hadiah-hadiah waktu itu supaya semangat. Sambil ini Pak, jadi kalau berdasarkan pengalaman kita kemarin waktu PA Planner pada masa pandemi itu kita sambil masak, sambil macam-macam sambil kerja ngerjain PR dari programnya PA Planner. Betul, betul. Tepuk tangan tuh ibu semua. Ya. Jadi kekuatan, makanya perkasanya di situ Pak Wamen. Pak Rudi, ya. Pak Rudi izin, ini kan teman-teman masih menyimpan pertanyaan nih. Jadi kita mungkin bisa kasih waktu untuk teman-teman 3 pertanyaan, biar nanti bisa efektif waktunya, bapak-bapak bisa melakukan tanya jawab dengan para peserta. Monggo silakan panitia mungkin bisa membantu. Ada yang mau bertanya? Oke, mungkin sambil menunggu. Oke, yang tengah Ibu silakan, teman panitia. Singkat aja ya Bu. Iya, saya mau tanya, jika kita lolos dari final ini, apakah ada bimbingan lagi kelanjutan atau program dari pemerintah kayak pelatihan atau gimana lah gitu. Mungkin itu aja. Oke, mungkin dari Pertamina kali ya Pak ya. Nanti Mas Neser mungkin juga ada bisa tanggapan. Ya, baik. Saya lanjut ya menjawab pertanyaan Ibu tadi. Jadi seperti tadi juga sudah disinggung oleh Pak Agus Masud bahwa ibu-ibu nanti yang terpilih 350 womenpreneur yang terpilih di dalam PF Planner 2024 ini akan masuk ke dalam ekosistem yang namanya UMK Academy. Jadi UMK Academy itu ada, nanti akan tergabung Ibu ya, akan tergabung dengan sekitar 1.500 Mbak Dewi ya,
Semuanya totalnya 1.500 mulai dari binaan dari Womenpreneur, dari PFpreneur ini, kemudian binanya Pertamina sendiri, yang kita sudah menjalankan dari beberapa program, misalkan Rumah BUMN, kita ada 35 UMK yang sudah kita salurkan pendanaan ataupun yang sudah dilakukan oleh Pertamina sebelumnya, lalu kemudian juga dari UMKM binaan dari kementerian. Beberapa kementerian itu akan masuk di dalam ekosistem UMK Academy. Nah, di sana itu akan dibagi kelas-kelasnya. Ada Go Modern untuk yang masih mungkin tarafnya tradisional, kemudian kita modernisasi, bagaimana bisnis prosesnya diperbaiki. Kemudian ada Go Digital, kita perkenalkan dengan platform-platform digital yang bisa digunakan untuk mempermudah beliau-beliau berbisnis, dalam hal ini tetap dalam kerangka proses bisnis yang masih. Kemudian Go Online, ini baru kemudian kita bicara akses pasar nih. Akses pasarnya kita juga coba perkenalkan, bahkan Mbak Dewi dan tim itu membuat satu mekanisme namanya gamifikasi. Jadi teman-teman UMKM itu akan diperkenalkan platform online Pak, tetapi dengan cara dibuat games. Dilatih supaya mencari follower sebanyak-banyaknya. Dilatih supaya bisa melakukan presentasi produk sebaik mungkin. Dilatih untuk kemudian presentasi ke calon customer. Jadi dilatih untuk live, penjualan live. Ada tadi dengar cerita, waktu bikin Pak, gampang Pak. Tapi begitu suruh presentasi, kaku semua badan Pak. Salah satu adalah nanti pada saat UMK Academy juga akan dilatih lebih intens lagi. Nah, nanti begitu sudah berkenalan dengan Go Online, baru kemudian diperkenalkan dengan Go Global. Kita siapkan UMKM champion yang bisa atau sanggup untuk bersaing di kancah ekspor Go Global. Ya. Nah, tadi sempat saya spill juga ke Pak Wamen. Kalau dulu Pertamina memberikan bridging pendanaan, pembiayaan itu lewat PUMK, BRI ya, atau mungkin nanti naik kelasnya ke KUR gitu. Nah, ini sekarang kita lagi menggodok mekanisme gimana supaya di bridging ke iklim investasi. Jadi ekosistem investasi, investor, angel investor seperti itu. Nah itu biasanya UMKM yang sudah siap untuk presentasi, menyiapkan bisnis planningnya, kemudian bagaimana presentasi untuk pitching, misalkan seperti itu tuh. Nah itu portfolio juga harus disiapkan. Nanti kalau udah lengkap punya kapasitas itu, kita pertemukan dengan calon investor, tertarik bisa didanai. Nah, itu kira-kira. Venture capital ya Pak ya. Yes. Tepuk tangan teman-teman dari Pertamina. Mungkin dari government Bapak mau yang disampaikan? Ya, menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Rudi tadi, di Komdigi itu memang ada satu program untuk memperkuat UMKM. Kita sebut dengan UMKM Go Digital dan juga UMKM untuk level up. Tentu saja sesuai dengan tupoksi kementerian ini, kita coba mendidik teman-teman UMKM yang ingin produk-produknya itu bisa dipasarkan lebih luas lewat platform-platform digital. Kalau soal coaching bisnisnya saya kira juga sudah dibantu oleh Pertamina dan lain-lain, tetapi ini kita masuk dalam satu lanskap digital, itu ada logik tertentu yang harus dipahami gitu. Nah, jadi pengetahuan soal itu, misalnya bagaimana memaksimalkan digital marketing. Nah, itu nanti kita bisa bantu dengan kelas-kelasnya, dan di Komdigi sendiri juga punya satu ekosistem, gerakan 1000 startup, yang kurang lebih ya UMKM tetapi levelnya level teknologi gitu ya. Ya, itu katanya kasta tertinggi Pak UMKM Go Digital itu. Oh iya. Iya. Nah, untuk mengakses tersebut Pak Wamen, itu apakah bisa langsung atau melalui ekosistem Pertamina tadi? Sebaiknya. Saya kira Bapak. Ini kolaborasi antar ekosistem gitu. Kolaborasi antara ekosistem. Yang ekosistem yang sudah dibentuk oleh PF Preneur ini menurut saya sudah luar biasa, sudah berjalan beberapa tahun ya, dan ada beberapa batch tadi ya Pak Rudi ya, Pak Agus ya. Ini kan dari 1080 berapa tadi? 1060 menjadi 350, dan 350 ini nanti ada championnya lagi, dan semua nanti bergabung dalam satu ekosistem. Nah nanti ekosistem yang udah terbentuk ini kan mereka yang sudah terlatih gitu, yang ingin level up lagi gitu untuk bisa masuk ke digital, kita bisa
bantu dengan program. Nanti kita bisa kerjasama. Pertamina Foundation Baik, dengan Pak Komdiki. Dirut. Ya. Mohon bantuannya nanti teman-teman diingat ya, jadi kita bisa terakses dengan akses dan fasilitas dari pemerintah dan juga yang disediakan oleh Pertamina Ekosistem. Untuk selanjutnya apakah kita masih ada waktu, panitia? Masih? Satu lagi sebaiknya online atau dari sini? Yang online ada? Ada Ibu. Bagaimana? Ada. Yang online satu. Oke, kita kasih kesempatan ya ibu-ibu yang di sini ya, mohon maaf ya karena waktunya terbatas biar kita kasih kesempatan teman-teman yang mau Jumatan. Kita kasih satu pertanyaan untuk teman-teman yang online. Mohon bantuannya panitia. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Andini Yunita. Saya dari Bogor, produk saya Lumpia Ebib. Yang ingin saya tanyakan, apakah untuk program akademi itu kita offline atau online, Pak? Oke, baik. Kita persilakan Bapak narasumber untuk menanggapi. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sukses selalu. Monggo Pak. Baik, kalau untuk UMK Academy itu nanti akan mayoritinya itu sifatnya adalah online. Ya. Kan kita mau latihannya juga online. Gimana Ibu mau latihan jualan live di TikTok misalkan kalau offline? Nggak bercanda. Jadi harus semuanya offline, online maaf. Nanti tapi di ujung kita akan ada graduation ya. Ada bootcampnya, terus kemudian ada graduation untuk beberapa UMKM yang kita nyatakan secara penilaian itu memenuhi kriteria sebagai champion. Jadi mungkin ini saya sedikit spill juga buat ibu-ibu nanti ketika nanti onboarding di UMK Academy, sistem penilaiannya insya Allah lebih ketat lagi. Saya takut-takutin nih. Jadi dan punya target yang clear. Ketika pertama kali onboarding penjualan ibu-ibu misalkan tahun atau bulan itu adalah 100 juta misalnya. Amin, amin dong Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Pada saat selesainya UMK Academy, kalau mau dinyatakan champion, maka dia harus tumbuh penjualannya. Kalau berdasarkan pengalaman sebelumnya, ada yang naik 20%, ada yang naik 50%, bahkan ada yang 100% Mbak Dewi, ada yang bisa sampai 100%. Ya, jadi ibu-ibu, jadi sambil kita menikmati ekosistem pendidikan, jadi kalau kepala daerah atau Pak Menteri, Pak Wamen ada di Akmil Magelang sana. Nah, kalau untuk UMKM ada di UMK Academy. Itu sambil juga meningkatkan penjualan. Ya, jadi tantangannya berat tapi insya Allah hasilnya juga maksimal. Ya, mungkin itu Bu. Terima kasih Pak Rudi. Dari Pak Wamen. Saya kira cukup yang dikatakan oleh Pak Rudi tadi karena pertanyaannya kan lebih ke UMK Academy. Oke, terima kasih Baik, Pak. masih ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman di ruangan. Monggo, Ibu silakan Bu Bunga ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya untuk Bapak Wakil Menteri, ini terkait yang tadi rencana digitalisasi Pak. Sebetulnya itu kalau dari sisi UMKM, saya UMKM ini semangat, tapi itu agak ngeri. Karena nanti kalau ordernya beneran banyak gimana ya? Nah ini apakah ada saran Pak untuk apakah nanti menyiapkan mental untuk terima ordernya atau menyiapkan timnya? Nah itu yang buat kami itu yang UMKM itu yang dengan SDM terbatas, modal terbatas, semuanya serba terbatas tuh itu bagaimana saran Bapak untuk nanti mempersiapkan siapa tahu nanti ada ordernya jadinya miliaran. Amin. Amin, amin ya Rabbal Terima Alamin. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Wamen, kita tuh rada aneh memang kalau kebanyakan order takut, kalau kurang order teriak-teriak gitu.
Jadi monggo Pak Wamen. Ya, saya kira sikap kita yang pertama ketika kebanjiran order itu adalah mengucapkan Alhamdulillah. Ya, semuanya itu sebetulnya kalau kita jualan ya, kita kan pasti demand itu yang paling penting buat kita. Jadi kalau order itu menunjukkan ada demand yang besar. Nah, tinggal ditata aja Bu, ya memang mungkin belum, misal kemampuan kita 100, tiba-tiba yang order bisa sampai 500, berarti kan 5 kali lipat dari kemampuan kita. Nah itu kita tata aja Bu, kita tata. Yang paling penting itu adalah menjaga customer-nya. Gitu. Ya mungkin kita bisa bilang saat ini stoknya habis, mungkin bisa bersabar untuk 2-3 hari lagi kami akan bisa penuhi. Dicatat alamatnya, nomor kontaknya, nah itu nanti di coaching lah, di coaching di Pertamina lah itu. Nah di pengalaman saya waktu di PT Pos Indonesia membina UMKM juga, itu persis kayak Bu Bunga gitu. Ya, dia mulai dengan 50 juta Bu modalnya, 50 juta konveksi gitu, tapi khusus pakaian anak gitu. Dia go online, tiba-tiba meledak gitu. Dalam waktu 1 tahun itu. Dia bisa omsetnya bisa sampai 5 miliar. Itu luar biasa dan permintaannya itu dari Thailand paling banyak sama Malaysia, baju anak-anak. Jadi dia kirim lewat pos waktu itu, logistiknya kita bantu dan dia terus bisa besar juga gitu, gugup ketika wah banyak sekali, terus dia manage gitu, Yang paling penting adalah seperti nasihat nenek-nenek kita ya, jaga langganan gitu kan. Ya itu yang penting untuk dilakukan. Nanti bagaimana teknisnya saya kira ada coaching ya, bisnis coaching untuk itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wamen. Saya kira cukup ya teman-teman. Teman panitia sudah habis waktunya kita berbincang-bincang dan alhamdulillah meskipun rada buru-buru, jadi saya sendiri mohon maaf selaku moderator karena mesti ngejar-ngejar Pak Wamen dan Pak Rudi untuk bisa menyampaikan secara bernas apa ilmu dan strategi serta tips dari beliau berdua. Pak Wamen terima kasih banyak, Pak Rudi terima kasih banyak waktunya. Jangan kapok ya Pak, nanti kalau kita undang-undang dan kami ibu-ibu semuanya sangat berharap atas dukungan bapak-bapak semuanya terhadap perkembangan UMKM terutama untuk UMKM Go Digital. Betul begitu ibu-ibu ya? Yeah. Terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu semuanya, semoga sukses selalu untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu mohon untuk tetap berada di tempat karena sesaat lagi kita akan ada sesi foto bersama. Izin kiranya tetap berkenan berada di tempat dan kami juga turut mengundang untuk melangsungkan sesi foto bersama yaitu Bapak Agus Masfud Esas Ngari untuk dapat bergabung. Kami juga turut mengundang Bapak Pulo, kami turut mengundang Pak Joko dan juga Coach Farhan untuk dapat bergabung berfoto bersama terlebih dahulu. Dan yang pasti untuk seluruh hadirin yang hadir di sini juga nanti kita akan ambil gambar secara bersama-sama. Jadi setelah para tamu undangan untuk berfoto bersama di atas panggung, kita akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk dapat berdiri dan kiranya berkenan juga untuk para tamu undangan bisa berfoto dari bawah bersama seluruh hadirin. Baik, Bapak Ibu semuanya mohon izin. kita akan ambil gambar lebih dahulu. Oke, baik, ada gaya khasnya nih. Siap semuanya, tangan diletakkan di dada kiri. Kita ambil gambar lebih dahulu, kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, dapat? Oke, ada gaya lain Pak, mohon izin. Pak Agus. Oh baik, siap. Kami persilakan untuk izin kiranya merapat di area tengah dan kami turut mengundang untuk Bapak Ibu semuanya dapat berdiri. Kami persilakan untuk tim dokumentasi dapat bertukar posisi di atas panggung. Boleh semuanya. Boleh merapat. Bapak Ibu yang ada di belakang ke area tengah. bisa berkumpul ya. Biar kelihatan nih Bapak Ibu nih ya. Nanti bisa diupload ke sosmednya masing-masing nih ya. Baik, semuanya kita akan ambil gambar, 1 kali gambar atau 1 kali foto dan 1 kali video. Video tagline nanti mohon izin nanti Pak Agus nih. Ada arahan apa nih untuk tagline-nya?
Kita akan ambil gambar terlebih dahulu. Izin kasih senyuman semuanya yang terbaik. Dari 3, 2, 1. Lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Gaya bebas boleh Bapak Ibu mohon izin. Gimana gaya bebasnya? Kasih gaya bebasnya cuan. Cuan. Sarangnya 3, 2, 1. Pak Agus mohon izin, ada satu video, ada jargon apa Pak Agus? Yang tadi? Womanpreneur Pak ya Womanpreneur, tadi ya. Cintai produk Indonesia. Oke, gitu ya. Kalau nanti semuanya Bapak dari MC Womanpreneur, Bapak Ibu semuanya jawab cintai produk Indonesia. Oke. Semuanya tim dokumentasi, tim media sudah siap? Sudah siap? Oke, roll. Oke. Womanpreneur, cintai produk Indonesia. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk semuanya hari ini luar biasa Terima sekali. kasih, silakan dapat duduk di Silakan, Bapak kursi yang Ibu. sudah disediakan. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin kami persilakan untuk kembali duduk dan kami persilakan untuk Bapak Nezar Patria apabila ada kegiatan kami persilakan untuk berkenan melanjutkan kegiatan Bapak. Baik. Luar biasa sekali ya Mbak Vinia, gimana Bapak Ibu setelah mendengarkan talk show tadi? Makin semangat nggak? Makin semangat jualannya? Makin semangat semuanya? Makin Semangat ya? dong ya. Oke, nah kalau tadi sudah kita langsungkan talk show, selanjutnya akan ada video perjalanan proses pemetaan potensi UMKM. Selamat menyaksikan. Dari ibu-ibu tangguh yang tergabung di dalam PFpreneur untuk berkompetisi. Bagaimana kita harus fokus kepada produk kita, dan yang kedua bagaimana kita harus fokus dengan market kita. Tahapan menuju UMK Academy itu yaitu adalah satu PFpreneur. Pertamina ingin mendapatkan mitra-mitra binaan, khususnya ini yang perempuan sebagai mitra binaan Pertamina, di mana untuk proses seleksi ataupun proses penggodokan dilakukan melalui PFpreneur ini. Oke, baik, tadi baru saja kita saksikan video perjalanan proses pemetaan potensi UMKM. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.